walam yustajabu li fataraka du'a. Dia mengatakan aku sudah berdoa dan belum melihat jawabannya, maka dia meninggalkan doa setelah itu. Ya. Jadi masuk dalam masalah tergesa-gesa sini kata sebagian ulama adalah tidak terburu-buru dalam mengucapkan doa yang penuh dengan harapan dan tidak terburu-buru dalam menunggu jawabannya. Di hari Jumat itu adalah selepas asar sampai terbenam matahari. Ada banyak kisah-kisah tentang mustajabnya doa Nabi SAW dan itu terlalu banyak bahasanya tentunya. Tapi di antaranya pernah ada seseorang datang kepada Nabi SAW, Nabi lagi khutbah Jumat. Kemudian orang ini tiba-tiba teriak-teriak mengatakan, ya Rasulullah dari luar masjid. Dengan takdir. Maka bisa ini mengalahkan ini atau ini mengalahkan ini. Baik teman-teman, kita masuk lebih dalam lagi membahas tentang syarat-syarat diterimanya doa. Kalau anda mau doa anda diijabah, diterima, ada syarat-syaratnya. Yang pertama sekali adalah ikhlas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 29. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 29. Qul amara rabbi bil qisṭ. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Katakanlah hai Muhammad kepada semua pengikutmu, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakan pula, luruskanlah mukamu atau dirimu di setiap sholat arah kiblat. Dan berdoalah, ini saksi bahasan kita, pada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia Allah telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Jadi sini ada perintah untuk ikhlas. Juga sabda Nabi SAW riwayat Abu Daud, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali ikhlas kepadanya. Jadi kalau teman-teman berdoa, jangan sama sekali ada indikasi riya. Karena lawan ikhlas adalah riya. Ingin pamer, ingin dipuji. Ya. Dan setiap kali ada masuk sedikit masalah itu, stop. Langsung berhentikan. Ya. Lawan dia. Jangan ikuti bisikan syaitan. Karena syaitan selalu mengajak kita negosiasi. Yang kedua, syarat diterimanya doa, memuji Allah atau tahmid. Dan juga membaca salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada seseorang sahabat yang masuk masjid tiba-tiba mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata beliau, sungguh orang ini sangat tergesa-gesa. Kalau saja ia memuji Allah dan membaca salawat kepadaku. Juga sabda Nabi SAW, semua doa yang tidak membaca salawat kepadaku akan terhijab atau tertahan. Yang ketiga, syaratnya khauf dan tamak. Maksudnya diikuti dengan rasa takut. Ya. Jangan sampai doa ini nggak diterima supaya anda terus semangat berdoa dan tamak terhadap rahmat Allah, artinya meminta sesuatu yang besar kepada zat yang maha besar. Dari hal kecil sampai yang besar anda minta kepada Allah. Selama itu bukan mustahil dalam ciptaan Allah. Seperti misalnya jangan minta, ya Allah hilangkan malam. Kan tidak mungkin. Itu sunnatullah, Allah ciptakan malam akan selalu ada. Gitu kan. Itu juga misalnya meminta agar nggak usah ada, ya Allah hilangkan semua wanita, hilangkan semua laki-laki. Nggak mungkin. Gitu kan. Seperti itulah. Tapi selama itu sesuatu yang boleh dalam syariat Allah SWT, maka panjatkan. Allah sebutkan dalam syarat yang ketiga, khauf dan tamak, rasa takut, tidak diterima doanya, sehingga dia terus maksimal berdoa. Dan tamak artinya berharap agar diberikan tambahan dari karunia Allah SWT. Disebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 56. Jadi surah yang seperti tadi ya, tapi ini ayat 56-nya. Kalau tadi masalah ikhlas Al-A'raf 29. Kalau ini Al-A'raf 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Allah mau kita nikmati, jangan merusak, jangan ganggu orang, jangan ganggu lingkungan. Sesungguhnya Allah atau sesudah Allah memperbaikinya, sudah Allah mengaturnya dengan bagus, jangan diganggu lagi. Nikmati saja dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, khawatir tidak diterima
dan juga tamak, harapan yang besar. Karena Allah gunakan kalimat ini, khaufan wa tama'a. Dengan harapan atau tamak akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat, menggunakan asma'ul husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, masih surah yang sama, ayatnya 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiyuna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asma'ul husna itu, nama-nama yang mulia. Maka bermohonlah kepadanya, kepada Allah, dengan menyebut asma'ul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi makna daripada ayat ini, gunakan nama-nama. Misalnya, Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun. Ighfirli, maafkanlah aku. Wahai zat yang maha agung, Ya Azim, azim sya'ni. Agungkanlah perkaraku atau urusanku. Maksudnya, buatlah aku jadi punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, punya nama harum, dan seterusnya. Misalnya, Tawwab, wahai zat yang menerima taubat hambanya. Tub alaiya. Terimalah taubatku. Kemudian juga yang lainnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Irhamni, kasihanilah aku. Ya Razzaq, wahai zat pemberi rezeki, urzukni, berikanlah aku rezeki, dan seterusnya. Yang kelima, makanan, minuman, pakaian halal. Ini syarat terimanya doa. Dalam sebuah hadits Bukhari, kata Nabi SAW, sesungguhnya ada seseorang yang memohon pada Allah dalam keadaan badannya kurus, kumuh, dan tidak menggunakan alas kaki. Tetapi bagaimana Allah menerima sementara makanan, minuman, juga pakaiannya haram. Yang keenam, tidak meminta yang haram. Kalau tadi itu makanan, minuman, pakaian haram. Kalau ini tidak meminta yang haram. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci dan bersih. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Dan juga dalam hadis yang lain, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, sempurna, suka semua itu. Dan masuk dalam maknanya adalah tidak memohon yang haram, karena yang haram itu tidak suci. Yang ketujuh, syarat diterimanya doa adalah muslim. Adalah muslim, sebagaimana sabda Nabi SAW pada saat ada beberapa Yahudi yang lewat di hadapan beliau lalu mengatakan, Assalamualaikum, kematian buat kalian. Maka Aisyah marah sambil mengatakan, kematian untuk kalian, dan semoga Allah memberikan kalian laknat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pelan-pelan lah, alaiki birrifq, lembut aja. Kata dia, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka berdoa? Sampaikan. Kata Nabi SAW, tidak kau dengar bagaimana jawabanku? Sesungguhnya doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Berarti kan ada masalah muslimnya di sini. Ulama hanya membatasi satu-satunya doa orang kafir yang diijabah adalah kalau dia terzalimi. Di saat itu, ya, diterima doanya kalau dia terzalimi. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pada saat diutus ke Yaman untuk berdakwah, maka di saat itulah Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, wattaqi da'watal madlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu, ya, dengan doanya orang-orang terzalimi. Sebab yang didakwai sebenarnya orang kafir oleh Mu'adz bin Jabal. Karena sungguhnya, ya, tidak ada hijab antara dia sama Allah. Yang kedelapan, tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, pasti diterima doa seseorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa dan belum melihat jawabannya, maka dia meninggalkan doa setelah itu. Ya. Jadi masuk dalam masalah tergesa-gesa sini, kata sebagian ulama, adalah tidak terburu-buru dalam mengucapkan doa yang penuh dengan harapan, dan tidak terburu-buru dalam menunggu jawabannya. Sabar gitu. Ya. Ada prosesnya. Yang kesembilan, memaksimalkan tempat dan waktu diterimanya doa. Seperti di wilayah Haram Mekah, ya, ada multazam antara Hajar Aswad dengan
pintu Ka'bah. Semoga Allah SWT nanti mudahkan kita kembali umrah dan haji insya Allah. Kemudian meminum air Zam-Zam, ya. Kemudian di Arafah pada saat lagi haji, itu tempat misalnya. Kemudian waktu sepertiga malam, sebagaimana dalam bahasan hadis kita, pada saat sujud, ya. Kemudian sebelum salam akhir, pada saat berpuasa, ya. Baik itu sementara puasa ataupun pada saat nanti menjelang buka puasa, sebagaimana insya Allah kita juga akan masukin sebentar lagi Ramadan. Semoga Allah mudahkan insya Allah dan berkahi waktu dan juga ya, ibadah kita. Kemudian musafir pada saat hujan sedang turun, sedang berkecamuk peperangan antara azan dan iqamah. Doa orang tua untuk anaknya, anak soleh untuk orang tuanya, doa setiap muslim untuk muslim yang lain, dan akhir waktu asar pada hari Jumat. Ini kurang lebih yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Kalau tertinggal sepertiga malam, hadis tadi yang sudah kita sebutkan. Saat sujud adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, akrabu abdu ila rabbih wa huwa sajid. Ya. Wa akthiru fihi doa. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud, berbanyak doa. Ya. Kemudian sebelum salam akhir, setelah Nabi SAW ajarkan doa-doa sebelum salam, beliau mengatakan setelah itu, falyadu'u ma yasha, boleh orang berdoa apapun yang dia inginkan. Berpuasa, ya. Dan juga musafir digabungkan dalam hadis. Ya. Sebenarnya orang puasa juga ada riwayat sendiri. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang puasa ya, memiliki waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat lain menjelaskan pada saat menjelang buka puasa, tapi umumnya mulai dia puasa ya, dari setelah pas sahur sampai menjelang buka puasa semuanya waktu mustajab. Musafir pun begitu, kata Nabi SAW, dua yang tidak ragu lagi doanya diijabah atau tidak ditolak, yaitu orang yang berpuasa dan musafir. Juga pada saat hujan sedang turun, pernah hujan turun, Nabi SAW mengatakan ini rahmat Allah sedang turun, berdoalah. Pada saat perang lagi berkecamuk, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwasanya di seperti keadaan inilah pada saat perang lagi berkecamuk, doa tidak ditolak. Kemudian juga antara azan dan iqamah sudah masyhur, kata Nabi SAW dalam hadis, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Doa orang tua buat anaknya, ya, sabda Nabi SAW, ya, termasuk doa yang mustajab adalah doa orang tua buat anaknya. Ya. Makanya orang tua tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata yang buruk sehingga menjadi doa buat anaknya. Itu juga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita tahu dalam hadis yang masyhur kan, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Itu juga doa setiap muslim untuk muslim yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, doa muslim terhadap untuk muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak bertemu, tidak berhadapan, dia doakan saudaranya dari tempat lain pada saat lagi sholat, pada saat selepas sholat, pada saat antara azan dan iqamah dan seterusnya. Dan juga akhir waktu asar atau di selepas asar di waktu hari Jumat. Boleh juga di hari Jumat, ya. Semoga Allah SWT juga kembalikan kita bisa Jumat lagi seperti biasa. Itu terjadi juga di saat khatib lagi duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Dan ini dua-dua aja riwayatnya. Kata Nabi SAW, hari Jumat ada 12 waktu, tidak ada seorang muslim yang berdoa pada saat itu kecuali diijabah. Dan fokuslah ya, pada saat khatib sedang duduk ya, di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Riwayat lain, Jumat itu 12 waktu, ya, atau seperti itu lafadznya. Saya tidak terlintas sekarang tepat lafadznya, tapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya ya, waktu mustajab ya, di hari Jumat itu adalah selepas asar sampai terbenam matahari. Ada banyak kisah-kisah tentang mustajabnya doa Nabi SAW, dan itu terlalu banyak bahasanya tentunya. Tapi di antaranya pernah ada seseorang datang kepada Nabi SAW, Nabi lagi khutbah Jumat, kemudian orang ini tiba-tiba teriak-teriak mengatakan, ya Rasulullah dari luar masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, malak, ada apa dengan kamu? Lagi khutbah, dia berhentikan khutbah. Orang lagi hening mendengarkan khutbah Nabi SAW. Maka dia mengatakan, telah terputus jalan-jalan, mati hewan-hewan ternak kami, bahkan kering, kami pun tidak bisa minum, tidak bisa masak segala macam. Tidak ada air.
Mohonlah kepada Allah, seakan-akan dia mau mengatakan, mumpung anda di atas mimbar, mohon kepada Allah supaya turun hujan. Maka kata Anas bin Malik, perawi hadits ini, radhiyallahu anhu, pada saat itu saya melihat ke langit, karena masjid Nabi itu tidak ada atapnya. Langit seperti kaca, nggak ada awan. Kalau tidak ada awan, tidak hujan. Karena air dibawa oleh awan dengan hikmah Allah, turunlah hujan dari situ. Semana Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan kita sudah tahu prosesnya memang seperti itu. Maka, kata Anas bin Malik, Nabi SAW pun berdoa dengan mengucapkan 2 kali, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, berikanlah kami hujan, berikanlah kami hujan. Maka tiba-tiba kata Anas bin Malik, belum khutbah Nabi SAW selesai, kecuali Madinah sudah dipenuhi dengan awan-awan yang gelap, lalu turunlah hujan lebat. Dan kami tidak melihat matahari selama sepekan. Jumat setelahnya datang orang yang sama lagi dari luar masjid mengucapkan lagi kalimat yang sama. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ada apa lagi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, terputus jalan-jalan kami. Hewan-hewan kami bisa binasa, kami pun bisa binasa. Karena ini banjir sekarang, hujan terus. Mohon kepada Allah agar diberhentikan. Maka ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Beliau pun berdoa, ya Allah jadikanlah hujan ini kebaikan buat kami, bukan masalah buat kami. Ya Allah alirkanlah air hujan ini ke, dari gunung, ke lembah-lembah, dan ke tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon gitu kan. Supaya ada resapan gitu ya. Lalu Nabi SAW kata Anas bin Malik menunjuk ke awan-awan yang ada di atas kota Madinah, dan tidak ada satupun awan ditunjuk oleh Nabi SAW kecuali bubar. Artinya tidak ada lagi awan pada saat itu. Kalau Allah menerlambatkan doa hamba, bisa karena cinta Allah kepadanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sungguhnya bila Allah mendengar doa yang indah dari hambanya, maka ia pun menerlambatkan jawabannya, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Allah itu sangat sayang dengan kita. Allah nggak mau kita mengembalikan atau dikembalikan tangan kita dalam keadaan kosong. Sebagaimana dalam hadis Bukhari juga dijelaskan, Allah malu mengembalikan tangan hambanya yang sudah diangkat ke langit dalam keadaan kosong. Allah SWT berikan, bukan tidak berikan. Bahkan banyak orang mungkin yang tidak menyadari kalau Allah sudah berikan kepada dia. Ya, cuma memang melalui prosesnya, ada tahapannya. Yang penting teman-teman sekalian, doa jangan pernah putus asa. Jangan pernah batasi doa itu. Kisah masyhur Nabi Zakaria alaihissalam, bagaimana beliau berdoa selama 70 tahun agar diberikan keturunan dari umur 30 sampai 100 tahun. Anda bisa baca dalam surah Maryam tentunya ya. Surah nomor 19 ya, ayat 1 sampai ayat 10 ya. Bagaimana Allah menggambarkan Nabi Zakaria berdoa terus sampai dia sudah tua, maka Allah berikan ijabah. Begitu juga Allah jelaskan tentang Nabi Zakaria ini dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 89 sampai 90. Juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 38 sampai 41. Al-Imran, surah nomor 3 ayat 38 sampai 41. Nah, ini sudah sering saya ulangi sebenarnya, termasuk dalam majelis kita, tentang kisah Nabi Zakaria. Anda pun bisa kembali ke judul ceramah kami, Dahsyatnya Doa. Dan beberapa poin ini saya bacakan dari makalah atau PowerPoint yang saya susun tentang masalah dahsyatnya doa itu. Begitu juga dengan Nabi Ayyub alaihissalam yang sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam macam ujian. Dia bahagia selama 20 tahun. Ada cobaan berat dalam hidupnya. Dia gagah, dia nabi, dia dianggap sebagai tokoh masyarakat di kaumnya. Dakwanya diterima. Istrinya cantik, subur, sampai melahirkan 12 anak laki-laki. Semua anaknya tampan-tampan, pintar-pintar. Ternaknya banyak sekali. Ya, kebunnya juga subur. Ya. Tapi subhanallah, kuasa Allah SWT, Allah datangkan setelah 20 tahun cobaan. Maka Allah buat di hari pertama, Nabi Ayyub AS yang segar, yang kuat, tiba-tiba kena penyakit yang kita sudah tahu. Ya, pada saat itu diuji oleh Allah SWT penyakit kulit, sehingga menular dan orang semua menjauh kecuali istrinya. Kemudian yang hari kedua, Allah matikan semua anaknya yang lagi makan di sebuah ruangan, lalu Allah rubuhkan bangunannya, mati semua tiba-tiba. Jadi sudah hari pertama tidak punya sakit-sakit tubuhnya, hari kedua mati semua anaknya, 12-12-nya, dan yang ketiga Allah datangkan hama, ya,
Sehingga mati semua hewan-hewannya dan kebunnya sempat terbakar. Hilang semua dalam 3 hari. Tapi beliau sabar. Terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar. Dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan santun, dengan ramah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya. Surah nomor 21 ayat 83 sampai 84. Ini pelajaran yang luar biasa ini. Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub pada saat dia mohon kepada Tuhannya, ya, bahwasanya saya telah ditimpa cobaan penyakit ini dan Kau Zat yang Maha Penyayang. Dan ini doa beliau sampaikan setelah 20 tahun diuji. Sabar. Ya. Sampai waktu sudah 18 tahun berlalu, istrinya sempat bertanya, mengatakan, wahai Ayyub, mintalah kepada Allah, tidak usah minta, mohon kepada Allah agar diberikan anak lagi, jadi kaya lagi. Anda sembuh aja biar bisa berdakwah. Dan memohon pada ibunya agar dibukakan pintu lagi. Tentu Anda sudah tahu jawabannya. Yang pasti kata beliau, si anak akan terus minta maaf dan memohon pada ibunya agar dimaafkan dan dibukakan lagi pintu. Dan ketahuilah, saat si anak terus memohon, maka hati sang ibu tersentuh dan tidak tega bila tidak memaafkan dan membukakan pintu lagi untuknya. Heran, belum ada orang kena penyakit seperti itu. Teriak-teriak kesakitan segala macam. Sampai Nabi SAW menjenguknya. Tahu Nabi bilang pada saat lihat dia, doa apa yang kau sampaikan kepada Allah? Dia bilang, ya Rasulullah, saya bilang, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang engkau akan timpakan atas dosa-dosaku, dosa-dosa di dunia, di akhirat nanti, maksudnya dengan dosa di dunia aku buat, di akhirat aku akan dihukum, maka majukanlah di dunia. Jadi hanya dia sakit seperti ini, kena hukuman akhirat dia minta dimajukan.